Selasa 30 Desember 2025 atau 2 hari jelang Tahun Baru, Malioboro masih dipadati pengunjung. Data perhitungan orang CCTV Smart Province Daerah Istimewa Yogyakarta hingga pukul 1 siang tercatat ada 72.000 orang berwisata di Malioboro. Selain bisa menikmati suasana di jalan sepanjang 2 km ini, para pengunjung juga bisa berburu oleh-oleh dan kuliner khas Jogja seperti bakpia, gudeg, angkringan, kopi jos, dan lain sebagainya. Malioboro juga ramai dikunjungi pelancong yang mencari cendera mata seperti pakaian, tas, dan juga pernak-pernik berbahan dasar batik. Selain berjalan kaki, wisatawan juga bisa berkeliling menggunakan becak, delman, atau juga andong dengan hanya perlu membayar Rp20.000 hingga Rp50.000. Jalan Malioboro yang merupakan bagian dari sumbu filosofis Yogyakarta ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO dan terus menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota pelajar. Dan kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Satrio Adi Wicaksono di kawasan Malioboro, Jogja. Halo, selamat sore Jojo. Kalau di media sosial ini disebutkan ya, satu Indonesia pergi ke Jogja karena saking ramainya Yogyakarta. Mungkin Anda boleh ceritakan di kawasan Malioboro seberapa ramai sih dan antusiasme warga untuk berlibur di sana? Selamat sore Diana, benar sekali bahwa semakin sore nih kawasan Malioboro semakin ramai. Jika tadi data terakhir yang disampaikan oleh Pemkot DIY ini menyatakan bahwa per pukul 2 sore ini ada 74.000 orang yang berkeliling di kawasan Malioboro. Ini jumlahnya melonjak cukup signifikan hingga pukul 16 atau pukul 4 sore ini jumlahnya sudah mencapai 104.000. Ini menandakan bahwa Malioboro masih menjadi lokasi wisata yang paling diminati oleh masyarakat yang berkunjung ke Yogyakarta. Memang ada pepatah mengatakan bahwa belum ke Jogja kalau belum ke Malioboro. Ibarat kata kalau misalnya masyarakat ataupun wisatawan yang berkeliling ke daerah Yogyakarta di pantai selatan misalnya atau pergi ke sekitaran Gunung Merapi, namun sebelum pulang mereka biasanya akan datang dulu ke Malioboro untuk melihat-lihat aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di Malioboro. Saya akan sedikit menunjukkan kepada Diana bagaimana situasi terkini di Malioboro. Memang selain berkeliling berjalan kaki, masyarakat yang mengunjungi Malioboro biasanya akan menikmati suasana sore hari dengan menaiki delman atau di Jogja biasanya disebut sebagai andong. Kemudian di sini juga ada fasilitas becak listrik ataupun becak ontel yang dimana apabila Anda bisa menawar, Diana, ini harganya bisa cukup murah, berkeliling ini bisa seharga Rp20.000 hingga Rp50.000 saja. Dan selain menikmati sore hari, biasanya masyarakat yang berkunjung ke Malioboro ini berburu oleh-oleh khas Jogja. Ada makanan-makanan favorit di sini yang biasa dibeli, misalnya bakpia, kemudian juga gudeg untuk nanti dibawa pulang dan dibagikan kepada keluarga setelah selesai liburan. Selain itu juga ada beberapa store batik, baik itu pakaian, pernak-pernik, tas, dan lain sebagainya yang cukup banyak diminati pengunjung saat berada di Malioboro. Dari Pemkot Yogyakarta sendiri mengatakan bahwa untuk masa libur Nataru kali ini jumlah kunjungan wisatawan ke Malioboro ini mencapai 1,5 juta pengunjung. Ini meningkat sekitar 3 hingga 4 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun lalu, Diana, dan rata-rata kunjungan harian ke Malioboro ini sekitar 100 hingga 150.000 orang per harinya. Namun puncak kunjungan wisata memang terjadi pada tanggal 28 Desember yang lalu di hari Minggu, di mana tercatat rekornya ada 207.000 orang yang ada di Malioboro yang berkunjung ke Malioboro. Meskipun trennya semakin hari semakin menurun di tanggal 29 dan tanggal 30, namun diprediksi di tanggal 31 Desember nanti ini akan terjadi lonjakan wisatawan di jalan sepanjang 2 km ini. Sementara itu dari Pemprov DIY dan juga Pemkot Yogyakarta sendiri menyatakan bahwa pada malam pergantian tahun nanti tidak akan ada pesta kembang api. Namun masyarakat yang menghabiskan waktu malam tahun baru di Malioboro khususnya, ini nanti tetap akan bisa menikmati pergelaran budaya ataupun pentas seni, di mana di sepanjang jalan ini akan ada 7 titik untuk pentas seni sendiri. Misalnya di depan Pasar Beringharjo, kemudian di titik 0 Yogyakarta, kemudian di depan Museum Wayang juga nanti akan ada pergelaran-pergelaran seni, budaya, dan sebagainya yang bisa dinikmati oleh pengunjung.
Dan untuk beberapa hari lalu memang sempat ada kabar ataupun informasi yang beredar di media sosial bahwa orang-orang yang berkunjung ke Malioboro ini mengeluhkan adanya asap yang cukup tebal, Diana, di kawasan ini dari pembakaran sate yang biasanya dijajakan di sepanjang trotoar di Malioboro yang biasanya orang-orang menyebutnya sebagai sate kere begitu. Namun demikian sejak tadi sore saya melaporkan di sini tidak nampak adanya penjual sate kere yang kemudian menjajakan di trotoar, dan ini memang video viral di media sosial tersebut memang dari video tersebut memang dari Pemkot Yogyakarta sendiri sudah dalam tanda kutip merapikan ataupun merelokasi penjual-penjual sate yang biasanya berada di sepanjang jalan Malioboro untuk bisa lebih tertib ke kawasan-kawasan yang sudah ditentukan begitu, Diana. Dan untuk transport maksud kami arus lalu lintas sendiri dari Dirlantas Polda DIY memang sudah menyiapkan beberapa skema untuk arus lalu lintas di daerah Malioboro, karena kita tahu di malam tahun baru Malioboro ini menjadi salah satu titik wisatawan. Namun memang dari rencana pengalihan arus lalu lintasnya masih bersifat situasional. Jadi besok malam ketika malam tahun baru, ketika arus lalu lintasnya cukup padat, nantinya direncanakan bahwa akan ada buka tutup arus lalu lintas sejak pukul 18 atau pukul 6 sore di area Malioboro. Namun jika kita berkaca pada tahun sebelumnya, memang jika arus kepadatan arus lalu lintas ini tidak begitu padat, maka kendaraan bermotor masih tetap bisa melintas di kawasan Malioboro. Namun demikian, bagi Anda wisatawan yang akan menghabiskan malam tahun baru di Malioboro besok, ini diharapkan untuk bisa menggunakan transportasi umum misalnya, karena untuk bisa mengurai kepadatan, karena memang kantong-kantong parkir di kawasan Malioboro ini biasanya penuh sesak saat malam tahun baru. Kembali ke Anda, Diana. Baik, tidak ada pesta kembang api, tapi digantikan dengan pagelaran seni yang tadi Jojo sampaikan nanti akan digelar begitu ya di sepanjang ataupun di sejumlah titik di kawasan Malioboro. Nah, tapi Jojo kalau bicara soal cuaca, biasa kalau di Jakarta ini belakangan ini kerap hujan begitu ya. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda melaporkan? Apakah memang juga sudah ada antisipasi yang dilakukan apabila nanti pada saat malam tahun baru misalnya cuaca turun hujan begitu? Ya, Diana, memang jika terkait cuaca, 3 hari saya melaporkan di Yogyakarta, memang cuacanya cukup berubah-ubah. 2 hari yang lalu sepanjang hari ini sempat terik begitu ya, namun di hari ini sejak pagi tadi hingga sore hari ini terpantau cuaca di Yogyakarta mendung, Diana. Walaupun tidak turun hujan, namun dari perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG nanti malam atau nanti sore sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat diperkirakan akan turun hujan. Saat ini sendiri di Malioboro sudah sangat mendung, namun ini tidak menyurutkan antusiasme warga yang akan berjalan-jalan di Malioboro. Untuk besok malam tahun baru atau di tanggal 31 Desember, prediksi cuaca untuk sementara saat ini memang dari BMKG Yogyakarta menyatakan akan mendung ataupun turun hujan. Namun demikian kita bisa melihat esok hari bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta. Biasanya memang tidak ada antisipasi khusus. Jadi jikapun hujan ini justru bagi warga Jogja ataupun khususnya bagi wisatawan-wisatawan yang datang ke Jogja ini justru menambah keseruan saat malam tahun baru. Jadi memang untuk Anda yang ingin menghabiskan malam tahun baru di Jogja juga salah satu tipsnya adalah untuk membawa peralatan seperti misalnya jas hujan, payung dan lain sebagainya untuk bisa seru-seruan bareng ya ketika malam tahun baru, walaupun tidak ada pesta kembang api, namun ada beberapa pegelaran seni yang nanti bisa dinikmati oleh para wisatawan, Diana. Baik, terima kasih atas analisa lengkap Anda, Satrio Wicaksono dari Yogyakarta, produser lapangan CNN Indonesia. Selamat beraktivitas dan bertugas kembali, Jojo.